Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, tuan-tuan semua, saya masih akan melanjutkan 3 peringatan dan nasihat yang akan saya bacakan. Mudah-mudahan dari apa yang saya bacakan ini akan menambah keilmuan kita dan wawasan kita tentang agama kita. Yang pertama, ada 3 sunnah yang harus dimiliki setiap muslim. Sayyidina Ali pernah mengatakan, barang siapa tidak memiliki yang pertama sunnatullah, yang kedua sunnah rasulnya, dan yang ketiga sunnah para wali, maka dia tidak punya kebaikan sedikit pun. Ketika Sayyidina Ali ditanya apa yang dimaksud dengan sunnatullah, Sayyidina Ali menjawab, yaitu menyembunyikan rahasia. Kemudian Sayyidina Ali ditanya lagi, apa yang dimaksud dengan sunnah Rasul itu? Sayyidina Ali menjawab, bersikap ramah kepada sesama manusia. Kemudian Sayyidina Ali ditanya kembali, apa yang dimaksud dengan sunnah para wali itu? Sayyidina Ali menjawab, sabar dalam menghadapi perlakuan yang menyakitkan hati. Sayyidina Ali juga berkata, orang-orang sebelum kami juga biasa saling mengingatkan dan berkirim surat dengan 3 hal berikut ini. Yang pertama, barang siapa beramal untuk kepentingan akhiratnya, maka Allah akan memelihara urusan agama dan dunianya. Yang kedua, barang siapa yang baik batinnya, maka Allah akan memperbaiki lahirnya. Dan yang ketiga, barang siapa yang ikhlas amal ibadahnya kepada Allah, maka Allah akan menjamin kebaikan hubungan antara dia dan sesama manusia. Saudaraku, tuan-tuan semua, berikut ada 3 faktor pembentuk kepribadian. Sayyidina Ali pernah berkata, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Yang kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan yang ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan orang lain. Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, bila engkau bertemu dengan seseorang, hendaknya engkau memandang dia itu lebih utama daripada dirimu, dan katakan dalam hatimu, boleh jadi dia lebih baik di sisi Allah daripada diriku ini dan lebih tinggi derajatnya. Jika dia orang yang lebih kecil dan lebih muda umurnya daripada dirimu, maka katakanlah dalam hatimu, boleh jadi orang kecil ini tidak banyak berbuat dosa kepada Allah, sedangkan aku
adalah orang yang telah banyak berbuat dosa, maka tidak diragukan lagi kalau derajat dirinya jauh lebih baik daripada aku. Bila dia orang yang lebih tua, maka hendaknya engkau mengatakan dalam hatimu, orang ini telah lebih dahulu beribadah kepada Allah daripada diriku. Jika dia orang yang alim, maka katakan dalam hatimu, orang ini telah diberi oleh Allah sesuatu yang tidak bisa aku raih, telah mendapatkan apa yang tidak bisa aku dapatkan, telah mengetahui apa yang tidak aku ketahui, dan telah mengamalkan ilmunya. Bila dia orang yang bodoh, maka katakanlah dalam hatimu, orang ini durhaka kepada Allah karena kebodohannya, sedangkan aku durhaka kepadanya, padahal aku mengetahuinya. Aku tidak tahu dengan apa umurku akan Allah akhiri, atau dengan apa umur orang bodoh itu akan Allah akhiri. Apakah dengan husnul khotimah atau dengan su'ul khotimah? Bila dia orang yang kafir, maka katakan dalam hatimu, aku tidak tahu, bisa jadi dia akan masuk Islam, lalu menyudahi seluruh amalannya dengan amal soleh, dan bisa jadi aku terjerumus menjadi kafir, lalu menyudahi seluruh amalanku dengan amal yang buruk. Dalam pandangan Islam, semua manusia itu sama, tidak dibeda-bedakan karena status sosial, harta, tahta, keturunan, atau latar belakang pendidikannya. Manusia yang paling mulia derajatnya di sisi Allah adalah yang paling tinggi kadar ketakwaannya di antara mereka. Oleh karena itu, sebagian ulama berdoa dengan doa yang artinya, ya Allah, jadikanlah aku orang yang pandai bersabar dan bersyukur. Jadikanlah aku seorang yang hina menurut pandangan diriku sendiri, dan jadikanlah aku orang yang besar menurut pandangan orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, tuan-tuan semua, berikut saya akan bacakan 3 pesan Allah kepada Nabi Uzair. Diriwayatkan bahwa Allah telah berfirman kepada Nabi Uzair, yang artinya, wahai Uzair, jika engkau melakukan dosa kecil, maka janganlah melihat kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada zat yang engkau durhakai. Yang kedua, jika engkau memperoleh kebaikan sedikit, maka janganlah engkau melihat kecilnya kebaikan, tetapi lihatlah kepada zat yang telah memberikan rezeki itu kepadamu. Dan yang ketiga, jika engkau tertimpa musibah, maka janganlah engkau mengadukan aku kepada makhlukku, sebab aku juga tidak pernah mengadukanmu kepada para malaikatku ketika engkau berbuat maksiat kepadaku. Orang yang mengeluh kepada orang lain, namun hatinya mampu bersabar dan ridho menerima semua ketetapan Allah, maka orang itu tidak akan berkeluh kesah, sebab pernah
ketika malaikat Jibril bertanya, "Apa yang engkau rasakan?" Nabi yang saat itu tengah sakit menjelang wafatnya menjawab, "Wahai Jibril, aku sedang tertimpa kecemasan dan kesusahan." Bapak Ibu, saudara-saudaraku, tuan-tuan semua, mudah-mudahan apa yang saya bacakan ini bisa menambah keilmuan kita, bisa menambah wawasan kita, dan sekaligus bisa kita ambil hikmahnya bersama dari peringatan dan nasihat-nasihat yang saya bacakan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.